Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang berisi tentang video-video pembelajaran matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang faktorial dan permutasi. Nah, materi yang pertama adalah notasi faktorial. Rumus notasi faktorial adalah n faktorial, jadi ini dibaca faktorial ya. N faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai dengan dikali 3, 2, 1. Dan kalau 0 faktorial sama dengan 1. Langsung ke contohnya aja biar lebih mudah dipahami. Yang pertama itu 4 faktorial. Jadi 4 faktorial sama dengan rumusnya adalah n dikali n-1. N-nya adalah 4. Berarti 4 dikurang n-1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Terus berkurang lagi, kurang 2 berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Terus 1. Jadi intinya faktorial adalah perkalian menurun. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan berapa? 4 kali 3 sama dengan 12, dikali 2 sama dengan 24. Gampang ya. Lanjut, yang kedua, 2 faktorial tambah 3 faktorial. 2 faktorial berarti 2 dikali 1 ditambah 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maka hasilnya 2 tambah 6 sama dengan 8. Paham ya? Next, contoh yang ketiga. Ini pembagian ya. Kalau pembagian caranya seperti ini. Kalau yang paling bawah, yang paling kecil jangan dirubah ke rumus. Jadi tetap saja, tetap 3 faktorial. Kemudian yang di atas kita menurunkan 6, 5, 4 sampai 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial? Karena biar bisa dicoret dengan 3 faktorial yang di bawah. Paham sampai sini ya? Kemudian ini dikalikan semua. 6 kali 5 kali 4 sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 4 sama dengan 120. Paham ya? Berikutnya soal yang nomor 4 yaitu 9 faktorial. Berarti sama ya, yang paling kecil tetap 5 faktorial, nggak usah dirubah. Kalau yang di atasnya kita rubah berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai 5 faktorial. Biar 5 faktorialnya ini bisa dicoret dengan yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya 9 kali 7 sama 9 kali 8 sama dengan 72. 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi 72 dikali 42 sama dengan 3024. Oke, cukup paham ya untuk materi faktorial karena sangat mudah. Materi berikutnya adalah permutasi. Jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau sebagian unsur tersebut dinamakan permutasi. Langsung saja, ini adalah rumus permutasi. P n r sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial dengan syarat n-nya lebih besar atau sama dengan r. Langsung ke contohnya. P 5 sama 3. Jadi yang lebih besar ini adalah si n. Berarti 5-nya sebagai n, 3-nya sebagai r. Maka sama dengan 5 faktorial per rumusnya apa? N min r berarti 5 dikurang 3 faktorial. Begitu ya. Sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 sama dengan 2 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan berarti 5, 4, 3, 2 faktorial, 2 faktorial. Kemudian 2 faktorial dicoret, tinggal berapa? 5 kali 4 20 kali 3 sama dengan 6,
60. Paham ya? Contoh yang nomor 2, P 5 sama 5. Di sini sama ya, N sama R-nya sama karena boleh sama dengan. Berarti sama dengan 5 faktorial per 5 min 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 5 sama dengan 0 ya, 0 faktorial. Ingat, tadi 0 faktorial sama dengan berapa? Iya, 0 faktorial sama dengan 1. Berarti yang atas dijabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Kemudian dikalikan, ini kali ini sama dengan 20, ini kali ini sama dengan 6. 20 kali 6 sama dengan 120. Oke, paham ya? Soal yang ketiga, tentukan banyak susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F. N-nya ada berapa? N-nya semua huruf. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya itu ada 6, R-nya ada 3. Berarti permutasi dari 6 sama 3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan dijabarkan 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial. Kemudian 3-nya dicoret-coret, 6 kali 5 30, dikali 4 sama dengan 120. Paham ya? Oke, lanjut ke permutasi berikutnya. Kalau tadi permutasi dengan memuat unsur yang berbeda, dan sekarang permutasi dengan memuat unsur yang sama. Rumusnya P, N, di sini K1, K2, K3, K-nya ini adalah unsur yang sama, maka sama dengan N faktorial dikali K1 faktorial kali K2 faktorial dan seterusnya. Langsung ke contohnya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata-kata berikut. Yang A, catatan. Catatan. Unsur yang sama, pertama huruf A ya. Huruf A itu ada 3, kemudian yang sama lagi huruf T. Huruf T-nya itu ada 2. Dan kemudian N-nya ada berapa? N-nya dimaksud adalah jumlah hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Langsung kita masukin ke rumusnya. P, N-nya adalah 7, maka 7 di sini. Kemudian unsur yang sama adalah A sama T, berarti 2 sama 3, 2,3. Maka 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sampai sini mengerti ya? Lanjut kita jabarkan masing-masing. Nah, di sini yang bawah angka 3 ini tidak usah dijabarkan karena nanti bisa biar dicoret dengan yang di atasnya. Berarti di sini sama dengan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi, sedangkan 2-nya dijabarkan 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorialnya ini kita coret. Nah, 4 sama 2 bisa dicoret. Nah, hasilnya tinggal ini kali ini 30 dikali dengan 7 sama dengan 210. Cukup paham ya? Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Mississippi, itu N-nya ada berapa? Yang B, N-nya ada, dihitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya ada 9 ya. Kemudian hurufnya, huruf yang sama itu huruf I. Huruf I-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian huruf S-nya, ada 3. Kalau M sama P nggak sama ya, dari yang sama ya. Lanjut, berarti pembahasannya P, kemudian N-nya adalah 9, huruf yang samanya ada 4 sama 3, maka sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial.
kemudian dijabarkan sampai 4 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan kali 4 faktorial per 4 faktorial, 3-nya dijabarkan ya, 3, 2, 1. Nah kemudian 4-nya dicoret, coret, 3 sama 2 itu kan 6, coret dengan 6. Kemudian 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 2880. Cukup gampang ya. Lanjut ke permutasi berikutnya, yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis dari n unsur yang berbeda memperhitungkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya. Sebab n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Kita langsung rumusnya. P n siklis sama dengan n-1 faktorial. Contohnya, dalam suatu pertemuan ada 8 peserta yang menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar, maka berapa banyak cara yang mungkin terjadi. Jadi kalau permutasi siklis, keywordnya adalah mengelilingi sama meja bundar. Langsung ke jawabannya, berarti di sini n-nya berapa? N-nya adalah N-nya sama dengan 8, berarti P 8 permutasi siklis sama dengan 8 dikurang 1 faktorial. Berarti gimana? Berarti 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan semuanya dikalikan 5040 susunan. Cukup mudah ya untuk permutasi siklis. Yang perlu diingat-ingat yaitu mengelilingi meja bundar. Itu biasanya kalau nggak ada mengelilingi ya cukup dengan meja bundar. Itu adalah keyword dari permutasi siklis. Lanjut ke permutasi berulang. Rumusnya P berulang sama dengan R pangkat R, dengan syarat R-nya itu kurang dari sama dengan N. Contohnya, berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, dan S jika unsur-unsur yang tersedia itu boleh berulang. Nah, jadi itu sangat jelas ya, N-nya ada berapa? N-nya itu sama dengan huruf-hurufnya. Ada 5, kemudian R-nya ada 3. Berarti P berulang sama dengan N pangkat R, maka 5 pangkat 3 sama dengan 125 susunan. Sangat gampang ya. Contoh soal berikutnya, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 2 angka yang dapat disusun oleh angka-angka 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 jika angka-angka yang tersedia boleh berulang atau boleh ditulis berulang. Jadi keywordnya ini, kalau ada tulisan seperti ini artinya menggunakan rumus yang ini. Diketahui N-nya berapa? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kemudian R-nya sama dengan 2. Berarti P berulang sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36 susunan. Gampang ya?